Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, setiap muslim yang melaksanakan sholat sejatinya melengkapi syarat dan rukunnya agar sholatnya sempurna, sah, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan ibadah sholat tidak sempurna? Misalnya, orang yang karena kelalaiannya meninggalkan sholat dalam waktu yang lama. Ketika sudah bertaubat, ia lupa bacaan-bacaan dalam sholat, atau bisa jadi karena ia baru mu'allaf dan belum hafal bacaan-bacaan sholat, sementara untuk menghafalnya memerlukan waktu yang cukup lama. Apakah dalam kondisi demikian, seseorang tetap harus melaksanakan sholat meski ia tidak hafal bacaannya? Apa yang harus dilakukan saat sholat? Para ulama sepakat bahwa sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang berakal dan baligh atau dewasa, serta tidak berhalangan secara syariat seperti karena haid, nifas, dan gila. Oleh karenanya, selain 3 alasan tersebut, sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun dan dimanapun, baik di darat, laut, maupun udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Rasulullah SAW bersabda, "Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan jika buruk, maka buruklah seluruh amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani. Namun yang sering menjadi permasalahan di kalangan awam adalah bagaimana jika tidak hafal bacaan sholat? Apa yang harus dibaca dalam sholat? Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Atha bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Pada setiap rakaat ada bacaannya. Apa yang Rasulullah SAW perdengarkan, keraskan bacaannya kepada kami, maka kami pun akan perdengarkan kepada kalian. Dan apa yang beliau sembunyikan, tidak mengeraskan bacaan kepada kami, maka kami pun tidak mengeraskannya kepada kalian. Jika kalian tidak tambah selain Al-Fatihah, maka itu sudah cukup. Namun bila kalian tambah setelahnya, itu lebih baik." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan kedua hadis Nabi SAW ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa jika seseorang tidak tahu bacaan sholat atau belum hafal semuanya, maka paling tidak ia harus membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya. Karena menurut mereka, membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat dan penyempurna dari sholat. Akan tetapi, bagaimana jika surah Al-Fatihah saja ia juga belum hafal? Sedangkan Al-Fatihah itu rukun sholat yang jika tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Walad dalin. Alhamdulillah. Para ulama sepakat bahwa jika orang yang sholat belum hafal surah Al-Fatihah, maka ia dibolehkan membaca bagian mana saja yang termudah dari ayat-ayat Al-Quran. Namun jika tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dihafalnya, maka ia hendaknya bertasbih, mengucapkan subhanallah, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini semua cukup baginya untuk menggantikan bacaan sholat dan Al-Fatihah. Dinyatakan dalam sebuah hadis, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, "Saya tidak bisa membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran, maka ajarkanlah saya sesuatu yang dapat mencukupinya." Nabi SAW bersabda, "Katakanlah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah." Hadis riwayat Al-Hakim dan An-Nasa'i. Menurut ulama kontemporer,
wajib mengajarkan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran untuk hafal surah Al-Fatihah. Jika waktunya sempit, maka ia boleh membaca ayat apa saja selain Al-Fatihah yang ia bisa dari Al-Quran. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, bacalah apa yang engkau bisa dari ayat Al-Quran. Jika ia tidak memungkinkan membaca Al-Quran, maka ia boleh bertasbih dengan mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah, Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. la ilaha illallah. Jika hanya untuk bertasbih, bertahmid, dan bertahlil saja dalam sholat, seseorang tidak hafal, maka cukup baginya untuk bertakbir pada setiap berganti gerakan, dan bertasbih saja dengan mengucapkan Subhanallah yang dibaca sebanyak 3 kali setiap berganti gerakan sholatnya, hingga akhirnya ia mengakhiri sholatnya dengan salam bersama imam. Dengan begitu, sholatnya sudah sah. Adapun jika ia diam saja dalam keadaan bisa membaca Subhanallah tetapi tidak mengucapkannya, maka sholatnya tidak sah, baik di saat sholat sendirian maupun berjamaah. Karena ia telah dianggap meninggalkan tasbih dengan sengaja, sedangkan tasbih kedudukannya menggantikan surah Al-Fatihah dan bacaan sholat lainnya. Lalu bagaimana jika orang yang tidak hafal bacaan sholat, ia sholat sendirian dan hanya melakukan gerakan saja? Apakah sholatnya sah? Orang yang tidak hafal bacaan sholat hendaknya melaksanakan sholatnya secara berjamaah dengan hanya mencukupkan bacaan takbir pada setiap berganti gerakan dan bertasbih setelah itu. Karena dengan sholat berjamaah, maka menurut sebagian ulama bacaan Al-Fatihah makmum sudah diwakili oleh bacaan imam dalam hal sholat yang bacaannya dijaharkan atau dikeraskan. Namun dalam hal sholat yang bacaannya disirkan atau tidak dikeraskan, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Dan jika tidak hafal Al-Fatihah, maka dapat digantikan dengan bacaan tasbih, tahmid, dan tahlil. Oleh karena itu, jika orang yang tidak hafal bacaan sholat, yang melaksanakan sholat sendiri tanpa membaca Al-Fatihah atau ayat lain dari Al-Quran atau tasbih, dan hanya melakukan gerakan dan takbir saja, maka menurut sebagian ulama sholatnya tidak sah. Namun menurut sebagian ulama yang lainnya, sholatnya sah jika dilakukan berjamaah, meskipun hanya bertakbir pada setiap berganti gerakan sholat, jika ia benar-benar tidak bisa bertasbih dan belum sempat belajar. Misalnya jika baru pertama kali ia sholat setelah menjadi mu'allaf, karena inilah yang sesuai dengan kemampuannya pada saat itu. Akan tetapi, ia wajib belajar setelah itu, dan secara bertahap mulai menghafal bacaan-bacaan sholat. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Khazanah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat teman atau keluarga atau diri kita sendiri yang kadang-kadang tekun dan rajin beribadah, namun kadang-kadang malas dan sering mengulur waktu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan sikap kita yang terkadang baik dan terkadang juga buruk di waktu yang lain. Bagi kebanyakan masyarakat muslim, hal ini diyakini sebagai fenomena naik turunnya keimanan seseorang. Apakah fenomena naik turunnya iman ini wajar dalam syariat agama? Fenomena bertambahnya iman, yang berarti juga bahwa kualitas keimanan seseorang sedang naik, telah disebutkan di beberapa ayat, di antara dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 31. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 173. Ketiga ayat ini dan beberapa ayat lainnya kemudian oleh para ulama dijadikan sebagai dasar bertambah dan berkurangnya iman. Meskipun tentang berkurangnya tidak disebutkan secara eksplisit. Namun jika dipahami sebaliknya, ketika Allah menyatakan iman itu bertambah, maka sesuatu itu tidak bertambah kecuali karena berkurang atau tidak stabil keadaannya. Artinya iman itu bisa naik dan juga bisa turun.
Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan tafsir ayat ini dengan menyatakan bahwa dalam ayat Al-Quran tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bertambahnya iman dan berkurangnya. Imam Ishaq bin Ibrahim An-Naisaburi rahimahullah menjelaskan, Imam Ahmad pernah ditanya tentang iman dan berkurangnya iman. Ia menjawab, dalil mengenai berkurangnya iman terdapat pada sabda Rasulullah SAW. Tidaklah seorang pezina berzina dalam keadaan mukmin dan tidaklah mencuri dalam keadaan mukmin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fenomena naik turunnya iman secara tegas juga dinyatakan oleh para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia pernah berkata kepada para sahabatnya, marilah kita menambah iman kita. Abu Al-Hajjaj Mujahid bin Jabr Al-Makki, seorang ulama dari kalangan tabi'in, menyatakan, iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Lalu bagaimana jika iman seseorang sedang turun? Apakah ini manusiawi atau sebuah kelalaian? Naik turunnya iman seseorang merupakan hal yang manusiawi, karena manusia diciptakan dengan kondisi yang sangat lemah, baik secara fisik maupun psikis, dan dengan kondisi hati yang rapuh. Keadaannya tidak stabil, mudah goyang, serta gampang berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menggambarkan kondisi penciptaan manusia yang lemah. Allah lah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kalian sesudah lemah menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kalian sesudah kuat itu lemah kembali dan tua beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sabdanya, sesungguhnya hati anak cucu Adam lebih cepat perubahannya dari periuk yang berisi air mendidih. Hadis riwayat Ahmad. Namun, apabila iman terlalu labil dan mudah berubah secara drastis, jauh melebihi tingkat kenaikannya, maka para ulama mengkategorikan orang tersebut bukan hanya lalai, tapi juga telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, iman seseorang tidak turun kecuali dengan maksiat yang dilakukannya, dan tidak akan naik kecuali dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pezina berzina dalam keadaan mukmin, dan tidaklah minum minuman keras ketika dalam keadaan mukmin, dan tidaklah mencuri dalam keadaan mukmin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini bahkan menunjukkan bahwa ketika iman sudah berada di titik nadir dan seorang mukmin sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah, ia bukan hanya termasuk orang yang lalai, melainkan imannya telah hilang dari dirinya pada saat itu, sehingga Rasulullah SAW menyatakannya tidak sedang beriman. Na'udzubillahi min zalik. Lalu, adakah perbuatan manusia yang menyebabkan imannya naik dan turun? Para ulama sepakat bahwa penyebab naiknya iman seorang muslim adalah ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak perintah Allah yang dilaksanakannya, maka iman akan semakin kuat dan kadarnya menjadi naik. Semakin banyak seseorang berbuat kebaikan, maka akan semakin bertambah pula imannya. Rasulullah SAW bersabda, iman itu lebih dari 70 atau lebih dari 60. Yang paling utamanya adalah mengucapkan La ilaha illallah, dan yang terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun sebaliknya, yang menyebabkan iman itu turun adalah kemaksiatan dan berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak seseorang melakukan kemaksiatan, maka ia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga imannya berada di titik nadir, bahkan ia bisa menjadi kafir karena perbuatan syirik yang dilakukannya. Na'udzubillahi min zalik. Lalu bagaimana jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan imannya sedang turun? Apakah ia meninggal su'ul khatimah?
Menurut para ulama, jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan imannya sedang lemah atau bahkan berada dalam kondisi yang terlemah dari keimanannya sehingga ia susah untuk menyebut nama Allah dan mengingat Allah, maka bisa jadi ia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Hal ini tidak lain karena lemahnya iman diakibatkan oleh dosa-dosa yang telah menumpuk di dalam dirinya, sehingga ia akan mengalami banyak kesulitan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika ajal menjemputnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah mampu mengucapkan La ilaha illallah. Adapun jika yang terjadi sebaliknya, seperti seseorang menyebut-nyebut harta, tahta, atau lainnya yang melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ajalnya tiba, maka hal ini bisa menyebabkannya su'ul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Khazanah, sebagian masyarakat memahami bahwa masjid tidak ada bedanya dengan musola sebagai tempat beribadah umat muslim. Keduanya seolah-olah hanya dibedakan dengan ukurannya yang besar dan kecil. Jika besar disebut masjid dan jika kecil disebut musola. Atau jika digunakan untuk sholat Jumat berarti masjid dan jika tidak digunakan untuk Jumatan berarti musola. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kerancuan sehingga sebagian ibu-ibu yang haid terkadang ragu untuk berada di musola. Apakah ini boleh atau tidak? Lantas, apakah perbedaan masjid dan musola dalam pandangan para ulama? Jika ada perbedaan antara musola dan masjid, bolehkah wanita yang sedang haid untuk berada di musola? Secara umum para ulama sepakat bahwa bumi ini adalah masjid. Dalam pengertian dapat dijadikan sebagai tempat sholat dan suci. Hal ini karena Rasulullah SAW bersabda, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat yang suci. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun masjid yang berlaku di dalamnya hukum-hukum fikih, maka menurut para ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi serta disepakati oleh mayoritas ulama mazhab lainnya adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat, yaitu tempat yang diwakafkan dan disediakan khusus untuk sholat. Adapun musola adalah tempat yang digunakan untuk sholat dan berdoa tanpa disyaratkan wakaf. Karena itu, setiap tempat yang digunakan untuk sholat dan berdoa, baik statusnya wakaf atau bukan, disebut musola. Dengan demikian, musola mencakup masjid dan selainnya. Sebab, setiap masjid adalah musola atau tempat sholat. Namun, tidak setiap musola adalah masjid, karena masjid berlaku hukum-hukum tertentu di dalamnya. Berdasarkan pendapat ini, maka yang membedakan status masjid dan musola dalam pandangan ulama fiqih adalah status tanah dan bangunan wakafnya. Jadi meskipun bangunan itu besar, tetapi tanahnya tidak berstatus wakaf, maka ini disebut musola dan tidak berlaku hukum-hukum masjid di dalamnya. Namun jika bangunan itu kecil, tetapi tanahnya berstatus wakaf, maka ini disebut masjid dan berlaku hukum-hukum masjid di dalamnya, seperti bisa digunakan untuk sholat Jumat, sholat tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Jika memang ada perbedaan antara masjid dan musola, apakah wanita haid boleh berada di musola? Lalu bagaimana dengan pahala sholat di musola? Apakah sama dengan di masjid? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, bagaimana jika wanita haid berada di musola? Apakah sama terlarangnya dengan berada di masjid? Jika yang dimaksud dengan musola adalah tempat ibadah milik perorangan yang tidak diwakafkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama fiqih dan tidak berlaku hukum-hukum masjid di dalamnya seperti langgar, yaitu sebutan untuk musola milik perorangan yang tidak diwakafkan, atau musola pom bensin, musola mal, musola bandara, dan lainnya yang bukan wakaf, maka wanita haid boleh berdiam dan berada di musola tersebut. Namun jika musola tersebut berstatus wakaf dan berlaku hukum-hukum masjid di dalamnya, maka wanita haid tidak dibolehkan berdiam di musola yang memiliki hukum-hukum masjid tersebut.
Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Nabi SAW memerintah kepada kami untuk keluar rumah pada 2 hari raya, termasuk remaja putri dan gadis pingitan. Dan beliau memerintahkan wanita yang haid untuk menjauhi tempat sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lantas, bagaimana dengan orang yang sholat di masjid dan musola? Apakah keutamaan dan pahalanya sama atau berbeda? Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah keutamanya lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis sahih ini, para ulama sepakat bahwa sholat berjamaah dimanapun keutamaannya lebih besar dengan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Namun demikian, jika dibandingkan lebih utama mana antara sholat berjamaah di musola yang tidak berstatus wakaf dengan musola dan masjid yang berstatus wakaf, maka tentu saja keutamaannya berbeda sesuai dengan nilai plus yang dimiliki oleh masjid dan musola tersebut. Sholat di musola yang berstatus wakaf tentu lebih baik dari musola yang tidak berstatus wakaf. Hal ini tidak lain karena jamaah di musola wakaf bisa jadi lebih banyak sehingga dapat terjalin hubungan silaturahmi yang lebih besar. Demikian juga sholat di masjid jami', yaitu yang digunakan untuk sholat Jumat dan berbagai kegiatan keagamaan, lebih utama daripada sholat di musola wakaf karena bisa jadi di masjid jami' tersebut bacaan imamnya lebih bagus sehingga menambah khusyuk. Jumlah jamaahnya lebih banyak sehingga kemungkinan dikabulkannya doa lebih besar dan dihidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW lainnya seperti pengajian, taklim Al-Quran dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Dah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga kita selalu dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.